Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1021 sampai bab 1025. Ye Chen mendengar ejekan Xiao Churan. Jantungnya berdetak kencang. Dia benar-benar takut ibu mertua dan istrinya akan menganggur di sini dan terlibat dalam penalaran, mendorong identitas aslinya. Oleh karena itu, Ye Chen sangat gugup saat mendengar Xiao Churan langsung meragukan dirinya sendiri. Garis bawah ipar sekarang menjanjikan. Tapi itu hal baru-baru ini, ketika Dong Ruolin datang ke Jinling, menantu laki-lakinya yang baik belum mengangkat kepalanya. Apakah Anda lupa bahwa Xiao Hailong, bajingan itu, berani bergosip tentang menantuku yang baik? Xiao Churan tersenyum tak berdaya. Kalau begitu aku benar-benar tidak tahu apa bayi besar yang kamu bicarakan itu. Malan tersenyum, tidak masalah apa itu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Aku berkata begitu banyak, aku hanya ingin memberitahumu bahwa pacarmu tidak sederhana. Dia pasti menyembunyikan rahasia besar di hatinya. Xiao Churan berkata, biarkan dia pergi. Bahkan jika dia menyembunyikan rahasia besar, bukan apa-apa bagiku, aku tidak ingin mengorek privasinya. Kemudian, Xiao Churan menginstruksikan lagi, jika Ruolin datang nanti, Bu, jangan tanya omong kosong, jangan membuatnya terlihat seperti kita gosip. Malan mengangguk kepala, oke, kalau begitu aku tidak akan banyak bicara. Baru saat itulah Ye Chen menghela napas lega. Saat mereka turun, Xiao Changkun sudah duduk di restoran sambil makan mie. Melihat mereka bertiga turun, dia bertanya, mengapa kalian bertiga akan melihat kegembiraan, ibuku pagi-pagi sekali? Mengapa kamu berdebat di luar? Malan berkata sambil tersenyum, oh, Xiao Changkun. Ibumu baik-baik saja sekarang, kamu telah belajar bersumpah secara terbuka di balkon. Sepertinya Qian Hongyan mencuri uang hasil jerih payahnya, ibumu bersumpah, dan pada saat yang sama ingin memanggil polisi untuk menangkapnya. Xiao Changkun bergumam, kemampuan ibuku untuk bersumpah di balkon jauh lebih buruk daripada kemampuanmu untuk memarahi orang-orang di seluruh komunitas di balkon, Malan. Segera menamparkan meja, Xiao Changkun, apa yang kamu bicarakan? Xiao Changkun melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, aku tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, mengapa Qian Hongyan mencuri uang ibuku? Apa yang mereka nyanyikan? Malan melihat Xiao Changkun mengubah kata-katanya pada waktunya dan tidak terus menanyainya. Setelah memelototinya, dia melanjutkan, saya tidak tahu lagu apa yang mereka nyanyikan. Xiao Changkun menghela nafas, itu adalah hari yang baik, tapi pasti saya harus bekerja. Bukan berhenti sepanjang hari, tidak apa-apa, mereka menghapus semua bisnis keluarga yang dibuat ayahku. Malan mengerutkan bibirnya, tidak masalah jika mereka menghapus bisnis keluarga. Itu tidak ada hubungannya dengan kita, jangan datang kepada kami dengan wajah lurus. Xiao Changkun mengangguk dengan ekspresi rumit, dan tidak berbicara lagi. Setelah mereka bertiga sarapan, Dong Ruolin dan Kong Delong tiba. Keduanya datang ke pintu dengan membawa hadiah besar dan kecil. Begitu mereka masuk, Dong Ruolin dengan hangat berkata kepada Xiao Changkun dan Malan, selamat tahun baru. Paman dan Bibi, aku datang lebih awal untuk memberimu dua ucapan selamat tahun baru. Setelah selesai berbicara, dia menatap Xiao Chu. Lagi Ran dan Ye Chen, Churan, Ye Chen, selamat tahun baru. Xiao Churan dan Ye Chen berkata serempak, selamat tahun baru. Kong Delong mengikuti Dong Ruolin, dengan patuh seperti seorang ayam kecil. Melihat Ye Chen, dia bahkan lebih ketakutan. Dong Ruolin menunjuk Kong Delong di sebelahnya, dan berkata, ini sepupuku, Kong Delong, sepupu, cepat dan sapa semuanya. Begitu kata-kata itu jatuh, Kong Delong segera berkata dengan gemetar, selamat tahun baru, Paman dan Bibi. Selamat tahun baru untuk Nona Xiao dan selamat tahun baru untuk Tuan Ye. Setelah berbicara, dia membungkuk 90 derajat. Malan tercengang.
Meskipun dia tidak mengenal Kong Delong, dia pernah mendengarnya. Dia tahu bahwa Bibi Dong Ruolin menikah dengan keluarga Kong di Yanjing, dan bahwa keluarga Kong juga merupakan keluarga yang kuat. Namun, dia tidak menyangka bahwa Kong Delong, sebagai tuan muda dari keluarga Kong, akan sangat sopan, bahkan sedikit terlalu sopan, dan berpikir dalam hati, "Ya ampun, apakah tutor keluarga Kong begitu baik? Tuan muda keluar kepada kami, terlalu megah untuk mengunjungi keluarga kecil di tempat kecil, dan membungkuk 90 derajat begitu mereka muncul. Bukankah terlalu megah?" Dia tidak tahu bahwa Kong Delong adalah awalnya salah satu leluhur generasi kedua yang paling sombong dan mendominasi, dan alasan mengapa dia dengan jujur mengikuti Kuail Same, itu semua karena ditakuti oleh Ye Chen. Kong Delong mengendarai sepedanya dari Yanjing ke Jinling. Ye Chen menetapkan bahwa dia harus tiba dalam waktu 15 hari, tetapi dia membutuhkan waktu hampir 20 hari. Oleh karena itu, dia takut Ye Chen akan menyelesaikan akun dengannya, jika dia tidak bahagia dan membiarkannya tinggal di Jinling selama 1 tahun lagi. Bukankah dia akan runtuh? Memikirkan hal ini, dia langsung tanpa sadar berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, maafkan saya tertunda di jalan selama beberapa hari, dan saya datang terlambat." Xiao Churan, Xiao Changkun dan Ma Lan bahkan lebih terkejut. Mengapa Kong Delong meminta maaf kepada Ye Chen? Apakah mereka berdua saling mengenal? Melihat wajah terkejut anggota keluarganya, Ye Chen punya ide dan sedikit tersenyum. "Tuan muda Kong, sama-sama. Karena saya mengatakan untuk mentraktir Anda makan malam, tidak peduli apakah Anda datang lebih awal atau terlambat, saya akan memenuhi janji saya." Kong Delong tersenyum sedikit. Bingung. Awalnya aku tidak mengerti mengapa Ye Chen tiba-tiba begitu sopan padanya. Kemudian saya menyadari bahwa saya mungkin telah mengatakan sesuatu yang salah. Ye Chen mungkin tidak ingin keluarganya tahu tentang konfliknya dengan dia. Jadi, dia buru-buru mengikuti kata-kata Ye Chen dan melanjutkan, "Dalam hal ini, terima kasih sebelumnya, Tuan Ye. Mari kita buat janji di tahun depan." Ye Chen mengangguk, tersenyum dan berkata kepada Xiao Churan dan ayah mertua serta ibu mertuanya, "Ketika saya pergi ke Yanjing untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, Dai Churan kebetulan pergi untuk merayakan ulang tahun Nenek Dong. Saya bertemu Guru Kong pada jamuan ulang tahun. Saya mendengar bahwa dia jika Anda ingin datang ke Jinling, saya akan mentraktirnya makan malam ketika dia datang, hari dalam perjalanan ke sini. Dan saya menyeretnya langsung ke Nian Gener." Malan terkejut, dia bertanya, "Tuan Kong, bagaimana Anda datang ke sini dari Yanjing? Bagaimana Anda bisa menunda beberapa hari di jalan? Perjalanan ini, hanya belasan jam dengan mobil. Pesawatnya lebih cepat." Kong Delong berkata dengan canggung. Aku datang ke sini dengan sepeda." "Hah?" Malan, Xiao Churan dan Xiao Changkun semua tercengang. Tuan muda yang bermartabat dari keluarga Konfusianisme sebenarnya mengendarai sepeda dari Yanjing ke Jinling. Saat itu musim dingin dan bulan ke-12 bulan. Apa yang dia rencanakan? Kong Delong melihat semua orang sangat terkejut. Jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, "Alasan mengapa saya mengendarai sepeda sebenarnya adalah untuk menumbuhkan perasaan saya." Beberapa orang saling memandang dengan cemas. Menumbuhkan sentimen. Apakah generasi kedua yang kaya sangat membosankan akhir-akhir ini? Dong Ruolin bergegas keluar untuk menghilangkan rasa malu saat ini, menyerahkan hadiah yang telah disiapkan kepada Xiao Changkun dan Malan, dan berkata, "Paman dan Bibi, ini adalah beberapa hadiah kecil untukmu, terimalah dengan senyuman," kata Xiao Changkun dengan sopan. "Oh, Ruolin, kamu bilang kamu baru saja datang ke sini. Apalagi yang ingin kamu beli? Maaf membuatmu menghabiskan begitu banyak uang." Malan juga menggema. "Iya Ruolin, datanglah ke rumah bibi rumah, lalu datang ke rumahku sendiri sama, jangan terlalu sopan." Meskipun Malan mengatakan demikian, dia tetap mengulurkan tangannya saat berbicara, dan mengambil hadiah dari Dong Ruolin dan Kong Delong. Melihat kaki Malan masih diplester, Dong Ruolin mau tidak mau bertanya dengan heran, "Bibi, apakah kondisi kakimu masih bagus?" Malan menghela nafas, "Hei, tidak apa-apa, tapi ada kecelakaan 2 hari yang lalu,
dan itu rusak lagi secara tidak sengaja. Dong Ruolin buru-buru bertanya, "Apa kata dokter? Apakah ini serius, Malan?" Melambaikan tangannya, "Ini buruk, tidak ada yang serius. Sama seperti terakhir kali, kultivasi saja dirimu sendiri." Dong Ruolin mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku berharap kamu cepat sembuh, Bibi." Malan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih Ruolin." Xiao Churan merasa di dalam hatinya bahwa sahabatnya pulang dengan begitu banyak hadiah. Tetapi dia tidak menyiapkan hadiah balasan untuk sahabatnya. Jadi dia buru-buru berkata, "Ruolin, kamu bilang kamu datang tiba-tiba duduk di rumah. Saya tidak menyapa saya sebelumnya. Anda telah menyiapkan begitu banyak hadiah untuk keluarga saya. Saya bahkan tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah untuk Anda bawa kembali ke Yanjing. Sungguh memalukan, Dong Ruolin." Tertawa, "Mengapa kamu begitu sopan kepadaku? Lain kali kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke Yanjing. Mengapa kamu tidak pergi ke rumahku dan duduk-duduk?" Dia melirik Ye Chen dan berkata kepada Xiao Churan, namun, jika kamu tidak ada hubungannya setelah tahun baru Imlek, kamu bisa pergi ke Yanjing bersama Ye Chen selama 2 hari. Lalu tinggal di rumahku, kita akan kembali bersama pada hari ke-7 tahun baru Imlek," kata Xiao Churan sambil tersenyum. "Baiklah, coba saya periksa lagi. Saya belum bisa memastikan waktunya." Pada saat ini, bel pintu berbunyi. Xiao Changkun buru-buru bangkit dan pergi melalui layar intercom video. Dia melihat bahwa berdiri di luar pintu adalah kecantikan yang sangat dewasa dan seksi. Xiao Changkun bertanya dengan heran, "Halo, siapa yang kamu cari?" Pihak lain bertanya dengan sopan, "Halo, apakah ini rumah Mas Xiao Churan? Saya Wang Dongsue dari grup Emgran. Maafkan saya karena telah berkunjung." Wang Dongsue. Mendengar nama Wang Dongsue, Xiao Changkun menyadari bahwa kecantikan seksi di ujung lain video itu sebenarnya adalah wakil ketua grup Emgran yang datang untuk memberi selamat kepada studio putrinya saat dibuka. Ini mengejutkan Xiao Changkun, lagi pula, sebagai wakil ketua Emgran Group dan elit bisnis terkenal di Jinling, Wang Dongsue masih sangat terkenal di Jinling. Selain itu, Xiao Changkun juga mengetahui bahwa Emgran Group memberikan banyak bisnis dekorasi kepada Xiao Churan, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang tua Xiao Churan dalam karirnya. Tapi dia benar-benar tidak menyangka Wang Dongsue akan mengambil inisiatif untuk mengunjungi rumahnya. Jadi dia buru-buru berkata kepada Xiao Churan, "Churan, cepat datang, Wang Dongsue, wakil ketua Emgran Group, ada di sini." Churan sangat terkejut. Dan kemudian dia sedikit gugup, berkata, "Mengapa Wang Dong ada di sini? Aku akan membukakan pintu untuknya." Dong Ruolin juga sangat terkejut. Meskipun status sosial Wang Dongsue jauh lebih rendah daripada Dong Ruolin, dia adalah wakil ketua Emgran Group, orang kedua di Emgran Group, dan bos langsung Dong Ruolin. Dong Ruolin tidak menyangka bos langsungnya akan datang mengunjungi rumah sahabatnya. Oleh karena itu, dia kurang lebih malu. Tetapi dia tidak bisa pergi sekarang. Jadi dia hanya bisa bertahan dan menunggu Wang Dongsue masuk. Xiao Churan buru-buru mengundang Wang Dongsue masuk, dan Wang Dongsue berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Mas Xiao, mengganggumu?" Xiao Churan buru-buru berkata, "Wang Dong, kamu terlalu sopan, aku seharusnya mengunjungimu. Tapi saya tidak menyisihkan waktu selama 2 hari ini, dan saya baru memulai liburan saya sampai hari ini." Wang Dongsue mengangguk, menyerahkan hadiah di tangannya, dan berkata, "Ini beberapa hadiah tahun baru untuk paman dan bibi. Hati-hati." Tolong juga tertawa. Xiao Churan sangat malu dan berkata, "Wang Dong, ini benar-benar tidak pantas." Wang Dongsue sedikit tersenyum, "Kami juga telah bekerja sama cukup lama. Tidak perlu begitu sopan, dibandingkan dengan kerjasama kita. Perhatian ini bukan apa-apa." Pada saat ini, Xiao Changkun dan Malan juga berjalan mendekat. Xiao Changkun kagum dengan temperamen Wang Dongsue yang muda dan cakap. Malan memusatkan semua perhatiannya pada kotak hadiah di tangannya. Xiao Churan dengan antusias berkata kepada Wang Dongsue, "Wang Dongsue, duduklah di ruang tamu sebentar." Wang Dongsue tidak melihat Ye Chen di aula, dan dia merasa sedikit tersesat di hatinya.
Xiao Churan mengundang dirinya untuk duduk masuk. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu ganggu kamu." Xiao Changkun di samping tersenyum dan berkata, "Jangan ganggu, jangan ganggu. Tuan Wang, silakan masuk dan duduk. Saya akan meminta anak saya mertua untuk membuatkan pot untukmu, teh." Ketika Wang Dongsui mendengar bahwa Ye Chen akan membuatkan teh untuknya, dia tidak tahan, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Paman Xiao, kamu juga baik, jangan repot-repot. Duduklah sebentar." Xiao Changkun menjawab sambil tersenyum, lalu berjalan 2 langkah dengan cepat ke ruang tamu, dan menyapa Ye Chen, menantu yang baik. Cepat ketel dihidupkan. Pada saat ini, Wang Dongsui juga masuk ke ruang tamu. Begitu dia memasuki ruang tamu, matanya terfokus pada Ye Chen. Ye Chen juga menatapnya, matanya bertemu, dan ada sinar kegembiraan di mata Wang Dongsui. Dan Ye Chen juga sedikit terkejut dengan Wang Dongsui di depannya. Wang Dongsui hari ini tidak mengenakan pakaian wanita yang kuat di tempat kerja, tetapi jaket berwarna kopi muda, dengan rambut panjang bergelombang tergantung di bahunya, seksi dan menawan. Ye Chen sedikit mengangguk padanya, dan berkata dengan sopan, "Hai, Dong Wang." Wang Dongsui dengan cepat menjawab, "Halo, Tuan Ye." Pada saat ini, Dong Ruolin berdiri, dan berkata dengan sedikit malu, "Halo, Wang Dong." Wang Dongsui melihat Dong Ruolin, dan berkata dengan heran, "Oh, Ruolin, apakah kamu juga ada di sini, kembali, rumah?" Dong Ruolin berkata dengan tidak wajar, "Ya, aku akan pergi ke bandara." Sebentar lagi, saat Kong Delong melihat Wang Dongsui, matanya langsung terbakar. Meskipun dia telah melihat banyak keindahan, dia belum pernah melihat keindahan di tempat kerja yang begitu indah dan menarik, jadi dia langsung merasakan perasaan berdebar. Dia tanpa sadar berdiri dan bertanya pada Dong Ruolin, "Ruolin, kamu belum memperkenalkan kecantikan ini, Dong Ruolin." Buru-buru memperkenalkan, "Oh, omong-omong, Wang Dong, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini sepupu saya, Kong Delong." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Kong Delong lagi, "Sepupu, ini adalah wakil ketua grup Emgran kami, Wang Dongsui dan Wang Dong." Kong Delong segera mengulurkan tangannya dan berkata dengan nada menyanjung, "Oh, saya pernah mendengar tentang Wang Dongsui untuk waktu yang lama. Dong Daming, saya melihat Anda hari ini, dan Anda benar-benar pantas mendapatkan reputasi Anda." Kong Delong adalah keturunan keluarga Kong di Yanjing. Wang Dongsui mengangguk ringan, dan berkata dengan sopan, "Senang bertemu kamu." Namun, Wang Dongsui tidak mengetahui identitas Kong Delong, tidak terlalu terkejut. Meskipun dia bukan dari keluarga besar, dia sudah lama bekerja di Emgran Group, telah berhubungan dengan banyak keluarga besar, dan juga tahu tentang banyak keluarga besar. Tentu saja, dia juga memiliki pemahaman tentang keluarga Yan Jingkong. Bahkan Ye Chen, tuan muda dari keluarga Ye, telah mengenalnya begitu lama. Jadi tentu saja dia tidak akan memiliki perasaan yang berlebihan saat melihat Kong Delong, tuan muda dari keluarga Kong. Kong Delong awalnya berpikir bahwa dia pasti akan membuat Wang Dongsui memandangnya dengan kagum dengan keluar dari identitasnya sebagai tuan muda dari keluarga Kong. Tanpa diduga, Wang Dongsui sama sekali tidak peduli menjadi tuan muda dari keluarga Kong, dan tidak ada gangguan pada ekspresinya. Hal ini membuat Kong Delong merasa sedikit tertekan, dan dia berpikir dalam hati, "Saya ingin menjadikan Wang Dongsui sebagai target utama. Jika saya dapat menjatuhkan Wang Dongsui, maka saya tidak akan dapat tinggal di Jinling untuk tahun depan. Terlalu membosankan." Tapi, Wang Dongsui ini sepertinya tidak terlalu tertarik padaku. Dia hanya seorang manajer profesional, dan gajinya hanya beberapa ratus juta setahun. Jadi mengapa dia masih mengabaikanku, tuan muda dari keluarga Kong? Bukankah visinya terlalu tinggi? Jadi, dia terus bertahan dan berkata kepada Wang Dongsui, "Wang Dong, saya sudah lama mendengar bahwa Anda memiliki kemampuan luar biasa dan elit bisnis. Jika Anda tertarik untuk mengembangkan Yanjing di masa depan, Anda dapat mempertimbangkan untuk datang ke Kong kami Group sebagai wakil ketua. Perlakuan pasti jauh lebih tinggi daripada yang Anda dapatkan di Emgran Group."
Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa memikat Wang Dongsue dengan gaji tinggi. Tetapi tanpa diduga, Wang Dongsue menggelengkan kepalanya tanpa ragu. "Terima kasih Tuan Kong atas kebaikan Anda, tetapi tidak perlu. Saya baik-baik saja di Emgrand Group, dan saya tidak berencana untuk berganti pekerjaan." Kong Delong tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Tetapi dia masih tidak mau mengaku kalah. Jadi dia melanjutkan, "Wang Dong, Jinling terlalu kecil dan akan membatasi perkembanganmu. Lebih baik pergi ke Yanjing. Lompat, itu langit tinggi. Biarkan burung terbang." Saat ini, Kong Delong hanya fokus untuk menjemput gadis. Tapi dia lupa bahwa ada Ye Chen yang tidak bisa tersinggung di sisinya. Bahkan, menurutnya tidak ada salahnya menggoda Wang Dongsue di depan Ye Chen bagaimanapun. Meskipun dia setelah dipicu olehnya, dia datang ke Jinling untuk menjalani tahun kehidupan yang sulit. Tetapi Ye Chen tidak mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya menjemput gadis selama tahun ini. Kali ini, Ye Chen melihat tipuan jauh di dalam hati Kong Delong, dan berpikir dalam hati, Kong Delong ini benar-benar seekor anjing yang tidak bisa mengubah kotorannya, dan dia harus berpura-pura menjadi tuan muda dari keluarga Kong. Kemanapun dia pergi. Jika demikian, perpanjang dia 1 tahun lagi dan biarkan dia tinggal di Jinling selama 2 tahun sebelum pergi. Memikirkan hal ini, dia segera mengirim pesan WeChat ke Gu Qiui. "Nanan, beritahu sepupumu Gue Liang dan minta dia untuk menyampaikan kepada keluarga Kong bahwa masa hukuman Kong Delong di Jinling telah diperpanjang selama 1 tahun, dan minta mereka untuk mengirim pesan WeChat ke Kong Delong sekarang." Gu Qiui segera menjawab, "Kakak Ye Chen, apakah Kong Delong itu membuatmu marah lagi di Jinling?" Ye Chen menjawab, "Itu tidak mengganggu saya. Itu hanya berpura-pura agresif di depan saya, yang membuat saya merasa sedikit tidak nyaman." Kong Delong sedang memikirkan tentang bagaimana menemukan topik untuk lebih dekat dengan Wang Dongsue ketika dia tiba-tiba menerima pesan WeChat dari ibunya Dong Xiuhua. Konten di WeChat membuatnya merasa seperti disambar petir sesaat. "Bagaimana kamu memprovokasi Ye Chen? Kamu bajingan? Gue Liang dari keluarga Gu baru saja menelepon dan memarahiku, mengatakan bahwa kamu membuat masalah lagi, dan Ye Chen akan memperpanjang hukumanmu di Jinling menjadi 2 tahun. Kong Delong pingsan hampir. Seketika, 2 tahun? Bukankah ini membunuhku? Ye Chen ini mengapa saya tiba-tiba menambahkan 1 tahun lagi ke hukuman saya? Bagaimana saya merekrutnya?" Dia bisa berbicara, dia langsung menyerahkan secangkir teh, tersenyum tipis, dan berkata, "Ayo, Tuan Kong, tolong minum teh. Teh ini tidak buruk. Saya membawanya kembali dari tempat lain. Jika Anda meminumnya, ini masih 2. Jika kamu tidak meminumnya, kamu akan mendapatkan 1 lagi. Itu telah berubah menjadi 3, dan bahkan mungkin berubah menjadi 4 atau 5. Wajah Kong Delong segera menjadi sangat jelek. Dia mendengar ancaman dalam kata-kata Ye Chen dengan jelas dan jelas. Ye Chen pasti bermaksud memberitahuku untuk tidak berbicara omong kosong. Jika aku minum teh dengan jujur dan tidak berbicara omong kosong, maka biarkan diriku tinggal di Jinling selama 2 tahun. Jika aku tidak mengikuti apa yang dia katakan, mungkin 2 tahun, akan menjadi 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan 5 tahun. Memikirkan hal ini, hati Kong Delong benar-benar hancur. Ye Chen ini hanyalah iblis di antara iblis. Bagaimana saya memprovokasi Anda? Anda ingin menghukum saya seperti ini? Menyinggungnya, Wang Dongsue juga bukan wanita Ye Chen. Bukankah dia wakil ketua grup Emgrand? Apa hubungannya denganmu? Ye Chen, kamu, Ye Chen, terlalu lunak, hanya di Kong Delong ketika mereka sangat tertekan hingga ingin mati. Yang lain juga menatap Ye Chen dengan heran. Tidak tahu apa maksud Ye Chen ketika dia mengatakan 2 perubahan menjadi 3 dan 4 perubahan. Xiao Churan bertanya dengan heran, "Ye Chen, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti bagaimana 2 berubah menjadi 3 dan 2 menjadi 4. Ye Chen sedikit tersenyum dan berkata, "Istri, saya ini hanya bermain sandiwara dengan Tuan Kong. Ketika kami bertemu terakhir kali, saya menemukan bahwa kami berdua menyukai sandiwara. Jadi saya untuk sementara mengajukan pertanyaan kepada Tuan Kong." Xiao Churan mengangguk sedikit, dan bertanya sambil tersenyum,
jawaban untuk teka-teki itu? Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku pasti tidak bisa menjawabnya, akan membosankan untuk mengatakannya. Kemudian, dia mendorong cangkir teh di depan Kong Delong lagi, dan bertanya sambil tersenyum, Tuan, Kong, aku tidak tahu cangkir apa ini, teh, apakah kamu ingin meminumnya? Kong Delong tahu bahwa jika dia tidak mengambil cangkir teh ini, dia mungkin tidak dapat meninggalkan Jinling selama 3 hari berikutnya, atau 4 tahun. Jika ingin menghentikan kerugian tepat waktu, minumlah secangkir teh ini dengan cepat, agar kerugian tidak terus bertambah. Memikirkan hal ini, matanya menjadi merah, dan dia hampir menangis di tempat. 2 tahun, biarkan aku tinggal di kota seperti ini, di desa kumuh seperti itu selama 2 tahun? Apa bedanya masuk penjara? Mungkin lebih baik masuk penjara, aku akan bertemu Ye Chen, yang tidak sebagus binatang buas. Sebelum aku bertemu dengannya, hidupku tidak boleh terlalu cantik. Sejak aku bertemu dengannya di hari ulang tahun Song Wanting terakhir kali, aku belum pernah menemukan hal baik dalam hidup, berpikir sampai titik ini. Kong Delong tiba-tiba berseru di dalam hatinya, sial, aku menyinggung Ye Chen saat itu karena aku ingin berkencan dengan Song Wanting. Bukankah Ye Chen ini terlalu jahat? Aku sudah menikah, dan istriku sangat cantik. Kenapa apakah kamu menghentikanku untuk menjemput gadis? Apakah ini semua wanitanya? Kong Delong ingin mati. Dia tidak sengaja menabrak moncong Ye Chen berkali-kali. Mulai sekarang, dia hanya ingin menjauh dari Ye Chen. Setelah itu, dia mengertakkan gigi dan menginjak kakinya, mengambil cangkir tehnya, dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Meminum secangkir teh ini setara dengan menyetujui pengaturan baru Ye Chen. Hukuman 1 tahun tiba-tiba digandakan menjadi 2 tahun. Kong Delong ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia kehilangan jiwanya dalam sekejap, sama sekali tanpa energi. Dong Ruolin juga sedikit terkejut saat ini. Yang lain tidak mengetahui konflik antara Ye Chen dan Kong Delong, tetapi dia mengetahuinya dengan jelas. Pada awalnya, Ye Chen yang meminta Kong Delong untuk mengendarai sepeda dari Yanjing ke Jinling, dan menjalani transformasi yang sulit di Jinling. Sekarang Ye Chen tiba-tiba mulai bermain teka-teki dengan angka lagi, dan dia langsung merasakan firasat buruk. Jadi, dia bertanya kepada Kong Delong dengan suara rendah, saudaraku, ada apa? Kong Delong menyerahkan telepon di depan Dong Ruolin dengan sangat sedih. Di layar telepon ada pesan WeChat yang dikirimkan kepadanya olehnya Ibu Dong Xiuhua. Setelah Dong Ruolin selesai membacanya, dia tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen akan begitu kejam sehingga dia menggandakan masa kesulitan 1 tahun sepupunya. Namun, dia tidak peduli tentang perasaan kasihan pada Kong Delong. Dia melihat kembali ke dalam hatinya, melihat kembali Kong Delong dari saat dia memasuki pintu hingga saat ini, di mana dia menyinggung Ye Chen. Apakah sepupuku menyinggung Ye Chen? Sepertinya dia tidak. Dia selalu sangat sopan kepada Ye Chen, dan dia hampir membungkuk untuk memanggilnya kakak. Sepupu menyinggung Xiao Churan itu, tampaknya tidak. Sepupu takut pada Ye Chen sampai mati. Mengetahui bahwa Xiao Churan adalah istri Ye Chen, bahkan jika dia diberi 10 nyali, dia tidak akan berani memiliki pemikiran nakal tentang Xiao Churan. Bentuk menyinggung orang tua Xiao Churan, masih belum. Sepupuku sangat rendah hati sejak dia memasuki pintu, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti kakek generasi kedua. Apakah kamu sudah selesai? Dong Ruolin berpikir keras. Kemudian, matanya tiba-tiba melihat sekilas Wang Dongsui yang diam-diam menatap Ye Chen. Pada saat ini, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Mungkinkah karena sepupuku menyinggung Ye Chen setelah mengungkapkan rasa sayangnya pada Wang Dongsui barusan? Tapi, apa hubungan Ye Chen dengan Wang Dongsui? Aku punya kontak dengan Xiao Churan, tetapi tidak mungkin untuk memiliki terlalu banyak kontak dengan Ye Chen. Selain itu, bahkan jika Ye Chen mengenal Wang Dongsui, mengapa dia melampiaskan amarahnya pada sepupunya karena menggoda Wang Dongsui? Melihat Ye Chen sepertinya sedikit salah. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di sini? Memikirkan hal ini, pikiran Dong Ruolin sudah kacau balau.
Alasan memberitahunya bahwa Ye Chen dan Wang Dongsui seharusnya tidak ada hubungannya satu sama lain. Namun, intuisinya memberitahunya bahwa hubungan antara keduanya tampak jauh lebih sederhana daripada yang dia lihat. Dong Ruolin benar-benar ingin mencari tahu apa hubungan antara Ye Chen dan Wang Dongsui. Namun, waktu hari ini jelas tidak diperbolehkan. Dia harus bergegas kembali ke Yanjing untuk menghabiskan tahun baru bersama keluarganya. Jadi setelah duduk selama lebih dari 10 menit, dia berkata kepada Xiao Churan dan Ye Chen, "Churan, Ye Chen, aku harus pergi, dan aku harus pergi ke bandara untuk mengejar pesawat. Semua penerbangan ke Yanjing penuh hari ini. Jika saya ketinggalan penerbangan ini, saya harus menghabiskan tahun baru di Jinling." Xiao Churan bertanya, "Ruolin, apakah Anda ingin kami membawamu ke bandara?" Dong Ruolin buru-buru berkata, "Tidak perlu, kamu tinggal di rumah." Setelah dia selesai berbicara, dia menyapa Wang Dongsui lagi, "Wang Dong, aku pergi dulu." Wang Dongsui sedikit mengangguk dan berkata, "Selamat jalan, dan saya ucapkan selamat tahun baru." "Terima kasih." Dong Ruolin mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua Xiao Churan, dia pergi dengan Kong Delong yang berduka. Garis bawah juga, saya belum merekrutnya sejak saya memasuki pintu. Saya belum memprovokasi dia, dan saya tidak berani membantahnya dengan sepatah kata pun. Tanpa diduga, dia meminta Gu Weiliang untuk menambahkan 1 tahun lagi ke tenggat waktu saya. Dia juga mengatakan mengapa saya membuatnya merasa tidak nyaman sekarang. Anda dapat mengkritik saudara. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Dong Ruolin menghela nafas, dan berkata, "Kakak, saya curiga alasan mengapa Ye Chen tidak menyukai Anda adalah karena sikap Anda terhadap Wang Dong agak terlalu ambigu." Kong Delong mengangguk, dan berkata dengan emosi, "Sejujurnya, saya juga menebaknya. Saya kira ada 2 kemungkinan untuk masalah ini. Entah Ye Chen Xie merasa sangat tidak nyaman dengan perilaku saya mengambil gadis-gadis di depannya, atau Ye Chen sangat tidak senang dengan perilakuku yang menipu Wang Dongsui. Pasti ada salah satu dari keduanya." Dong Ruolin mengangguk, "Saya memiliki pendapat yang sama dengan Anda. Ada kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan Wang Dong, tapi saya masih tidak bisa mengetahuinya. Masuk akal bahwa Ye Chen dan Wang Dong seharusnya memiliki tidak ada persahabatan." Kong Delong berkata dengan marah, "Saya curiga mereka mungkin berselingkuh." Dong Ruolin tidak dapat menerima fakta seperti itu di dalam hatinya. Jadi dia berkata, "Tidak mungkin bagi mereka. Ye Chen masih sangat tulus untuk istrinya." Kong Delong berkata, "Kenali. Orang Anda tahu wajah Anda tetapi Anda tidak tahu hati Anda, dan Anda tidak tahu seperti apa wajah Ye Chen ketika dia tidak di depan orang." Sebagai dia berbicara, dia mengeluh dengan sedih. "Jika aku tahu, aku tidak akan ikut denganmu. Aku bilang aku tidak akan datang. Kamu bersikeras membiarkanku datang. Ini baik-baik saja. Aku harus tinggal di tempat yang malang ini seperti Jinling selama 2 tahun. Bukankah ini membunuhku?" Dong Ruolin berkata tanpa daya dan malu. "Maafkan aku, kakak. Aku yang harus disalahkan atas kejadian ini. Aku seharusnya tidak menyeretmu ke sini bersamaku." Kong Delong menyeka air matanya dan berkata, "Daripada meminta maaf kepadaku, kamu sebaiknya memikirkan cara untukku. Kenapa? Sarankan Ye Chen untuk menyelamatkanku secepat mungkin." Dong Ruolin mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata, "Saudaraku, jangan khawatir tentang ini. Ketika saya kembali dari Yanjing, saya pasti akan menemukan kesempatan untuk membantu Anda memohon kepada Ye Chen." Dia berkata dengan tegas, "Ketika saya kembali, saya harus memeriksa masalahnya antara Ye Chen dan Wang Dongsui dengan hati-hati untuk melihat apakah mereka memiliki rahasia." Dong Ruolin membawa dengan keraguan yang kuat, dia terbang kembali ke Yanjing dengan pesawat. Kong Delong tidak punya uang di sakunya, dan dia tidak berani membuat masalah di Jinling. Jadi dia hanya bisa kembali ke desa di kota dengan sedih. Pada saat yang sama, bibi Ye Chen yang mendominasi dan menantang, Ye Changmin, berada di bawah pengawasan desa di kota. Malam tahun baru ini akan menjadi malam tahun baru terburuk yang pernah mereka berdua jalani. Tak kalah tragis, ada keluarga Xiao Changgan. Nyonya tua Xiao awalnya setuju untuk pergi bekerja di supermarket hari ini.
Supermarket juga berjanji akan memberinya gaji ganda hari ini. Namun, karena uang hasil jerih payahnya dicuri dan Malan mengejeknya dengan kejam, tekanan darah wanita tua Xiao tiba-tiba naik. Dia duduk di kursi, dan tidak pernah bisa berdiri lagi. Meskipun tidak ada yang serius dengan kesehatannya, dia tidak punya pilihan selain melepaskan ide bekerja di supermarket karena kemarahannya yang ekstrim dan tekanan darah yang melonjak. Melihat uang hasil jerih payahnya hilang, dan tidak ada kesempatan untuk mendapatkan gaji hari ini, Nyonya Xiao sangat putus asa. Dia awalnya ingin Xiao Weiwei bekerja di supermarket dan mendapatkan kembali gajinya yang berlipat ganda. Tetapi ketika dia mengira putra dan cucunya terluka parah di tempat tidur, tekanan darahnya meningkat tajam. Dia terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri, dan dia tidak dapat merawat mereka sama sekali. Jadi dia tidak berani melakukannya. Biarkan Xiao Weiwei pergi. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang hanya bisa saling menatap di sebuah villa mewah. Keluarga beranggotakan 4 orang itu sekarang tidak punya uang, dan satu-satunya yang mereka miliki adalah sisa makanan yang belum mereka makan kemarin. Awalnya adalah sisa makanan, tetapi setelah 1 malam, itu benar-benar hancur dan berubah menjadi sup sayur. Xiao Weiwei menyarankan agar sisa makanan ini dihangatkan untuk makan siang, tetapi wanita tua Xiao tidak setuju. Dia berkata kepada Xiao Weiwei, sisa adalah satu-satunya makanan yang kita miliki sekarang. Jika kita memakannya sekarang, kita hanya akan lapar di malam hari. Setelah berbicara, wanita tua Xiao menghela nafas dengan suara rendah. Dia berkata lagi, malam ini adalah malam tahun baru. Apa yang sedang kita bicarakan? Kamu tidak mungkin lapar untuk makan malam tahun baru. Jadi mari kita simpan sisa makanan untuk makan malam. Xiao Weiwei menangis dan berkata, Nenek, sisa makanan yang dipesan tidak cukup bagi kami berempat untuk makan setengah kenyang, jadi apa gunanya menyimpannya? Wanita tua Xiao berkata dengan serius, kamu tidak mengerti, makan malam tahun baru harus dimakan. Jika makan malam tahun baru tidak tersedia, tahun depan akan menjadi kehidupan orang miskin, dan mereka tidak akan bisa berbalik ketika Xiao Hailong mendengar ini, dia menangis, Nenek, bukankah kamu mengatakan untuk membuat pangsit berisi daging untuk saya makan malam ini? Mengapa Anda membiarkan saya makan sisa makanan ini lagi? Nyonya tua Xiao sangat tidak berdaya. Hailong, Nenek tidak bisa berbuat apa-apa, lagi pula, kita tidak punya uang sekarang, jadi apa yang bisa kita gunakan untuk membeli mie dan daging? Xiao Hailong menangis dengan sangat sedih. Nenek, hari ini adalah malam tahun baru, dan aku tidak bisa makan ikan besar dan daging, jadi biarkan aku makan pangsit. Aku benar-benar tidak ingin makan sup sayuran sisa kemarin. Itu bau air panci dicampur dengan bau pisau dapur berkarat benar-benar tidak enak. Xiao Changqian tersedak dan berkata, Oke, Hailong, enak makan, ini lebih baik daripada kelaparan di tahun baru If. Setelah itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu ingin menyalahkan masalah ini, salahkan ibumu, bajingan itu, curi semua uang hasil jerih payah nenekmu. Jika tidak, kita bisa makan kue panas. Xiao Weiwei juga menangis, terisak dan berkata, ibu terlalu banyak. Dia mencuri uang nenek. Apakah kamu tidak memikirkan keluarga kita ketika kamu kecil? Wanita tua Xiao bahkan lebih marah, dan berkata, dia ingin kentut, jika dia benar-benar memiliki keluarga kami di hatinya, dia tidak akan menjual tubuhnya di tambang batu bara hitam saat itu, pelacur nakal seperti ini. Jika Tuhan benar-benar memiliki mata, dia akan mengambilnya secepat mungkin. Setelah itu, wanita tua Xiao duduk merosot di kursi, menepuk pahanya, dan menangis, ya Tuhan, buka matamu dan lihat keluarga kita, kehidupan macam apa ini? Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Yang lain juga terus merintih, dan keluarga beranggotakan 4 orang itu menangis bersama. Dan keluarga Ye Chen di sebelah mulai menyiapkan makan malam tahun baru setelah tengah hari. Semua jenis bahan ditumpuk di seluruh meja dapur. Ye Chen adalah orang dengan keterampilan memasak terbaik di keluarga, jadi dia melakukan bagiannya dan menjadi koki untuk makan malam tahun baru ini. Malan memiliki tungkai dan kaki yang buruk,
jadi dia duduk di tanah untuk memetik sayuran, dan Xiao Churan membantu Ye Chen mencuci, memotong, dan menyiapkan bahan lainnya. Adapun Xiao Changkun, dia memotong isian pangsit dengan tangan menggunakan pisau dapur. Keluarga beranggotakan 4 orang membantu di dapur, dan suasananya jarang dan harmonis. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, satu demi satu hidangan disajikan di atas meja. Di Villa A04, Zhang Guifen dan yang lainnya sudah mulai sibuk di dapur. Ketiga wanita itu menjalani kehidupan yang lebih membumi. Selain menyiapkan mie dan isian daging untuk membuat pangsit, mereka juga membeli seekor ayam, ikan, dan 2 kati iga babi, serta membuat beberapa masakan rumahan dengan daging dan sayuran. Zhang Guifen merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk tinggal di villa yang begitu bagus. Itu adalah keberuntungan ketiga orang itu, jadi saya membeli pedupaan, segenggam dupa, dan potret Guanyin yang sangat murah. Sebelum makan, Zhang Guifen membawa Dong Yuling dan Li Yueqin dan berlutut di depan potret Guanyin Bodhisattva. Sambil memegang 3 batang dupa di kedua tangan, Zhang Guifen berkata dengan sangat saleh, "Avalokitesvara Bodhisattva, yang menyelamatkan penderitaan, terima kasih telah memberkati ketiga saudari kita yang menderita. Mari kita tinggal di villa besar yang begitu indah dalam hidup ini, dan hidup kehidupan yang tidak pernah kami impikan sebelumnya. Harap yakinlah bahwa kami bertiga akan bekerja keras untuk menghasilkan uang di masa depan, dan kami tidak akan pernah malas. Silakan belajar dari kami. Selain itu, murid Zhang Guifen juga meminta Anda untuk memberkati hidup kita sebanyak mungkin." Di kedua sisi di belakangnya adalah Dong Yuling dan Li Yueqin. Keduanya mengikuti saat ini, memegang 3 batang dupa dan berkata, "Bodhisattva Guanyin, yang menyelamatkan penderitaan dan penderitaan, tolong lindungi kami." Kemudian, ketiganya bersujud 3 kali. Kepada Bodhisattva Guanyin, setelah bersujud, Zhang Guifen berdiri. Dia memimpin memasukkan 3 batang dupa ke dalam pembakar dupa, dan setelah 2 saudari lainnya juga memasukkan dupa, dia berkata dengan puas, "Ayo, saudari, saatnya makan malam tahun baru." Keduanya berkata serempak, "Bagus." Kakak Fen, ketika mereka bertiga pergi makan, Xiao Weiwei dan Nyonya Xiao terus mengawasi dari sudut tangga. Mereka mencium aroma nasi, jadi mau tidak mau mereka turun untuk melihatnya. Meskipun wanita tua itu selalu ingin menyimpan sisa makanan yang dibawa kembali kemarin untuk makan malam tahun baru, tetapi setelah gelap, mereka berempat memakan sisa makanan karena tidak tahan lapar. Tidak banyak yang tersisa, dan semua orang bahkan tidak kenyang, jadi mereka berempat masih lapar. Melihat ketiga wanita ini memasak semeja masakan rumahan, Nyonya tua Xiao dan Xiao Weiwei mengeluarkan air liur dengan rakus. Melihat mereka bertiga sedang makan, Xiao Weiwei bertanya kepada wanita tua itu dengan suara rendah, "Nenek, apakah menurutmu mereka akan meninggalkan sisa makanan atau semacamnya, Nyonya?" Tua Xiao menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia menelan ludahnya lagi, "Saya tidak tahu, saya harap." Xiao Weiwei berkata dengan sedih, "Alangkah baiknya jika saya bisa menyimpan 2 iga dan semangkuk nasi. Saya khawatir mereka tidak akan punya apa-apa lagi." Selesai, air mata sudah mengalir. Wanita tua Xiao menatap pembakar dupa di depan Bodhisattva Avalokitesvara, dan berkata dengan serius, "Weiwei, jangan khawatir. Apakah Anda melihat pembakar dupa itu? Itu diisi dengan beras. Tunggu mereka kembali ke kamar mereka untuk istirahat di malam hari. Ayo gunakan nasi di dalam untuk memasak bubur." Saat ini, keluarga Ye Chen sedang berada di ruang tamu, makan malam tahun baru dan menonton gala festival musim semi. Keluarga itu bersenang-senang. Xiao Changkun dan Ma Lan, 2 pasangan tua yang tidak saling menyukai, jarang bertengkar. Xiao Churan awalnya ingin minum anggur merah dengan Ma Lan, tapi Ma Lan mengambil anggur merah dari tangannya dan menuangkannya untuknya. Di satu sisi, dia berkata kepada Xiao Churan dengan sangat serius, "Churan, wanita tidak diperbolehkan minum alkohol saat mereka mempersiapkan kehamilan. Itu tidak baik untuk anak." Selesai berbicara, dia tersenyum dan berkata kepada Ye Chen, "Menantu yang baik, kamu juga harus minum lebih sedikit.
jika kamu minum terlalu banyak alkohol, itu akan mempengaruhi kualitas kecebong pria, ini akan mempengaruhi kualitas anak-anak. Xiao Churan adalah tiba-tiba malu berkata dengan marah, Bu, bagaimana kamu berbicara, kamu semakin tidak mengerti. Malan berkata dengan serius, saya memberikan pengalaman perawatan kesehatan kepada Anda. Inilah yang dikatakan para ahli pengasuhan dan kata ahli genetika di TV ya. Xiao Churan tidak punya pilihan selain mengatakan, kalau begitu jangan katakan terus terang, setidaknya itu harus lebih bijaksana, Ma. Lan merasa sedih, bukankah aku selalu menyebutnya kecebong, bukankah itu cukup bijaksana? Kapasitas minum Xiao Changkun rata-rata, setelah beberapa cangkir, dia sudah sedikit mabuk, dia memandang Ye Chen, meskipun dia sedikit mabuk, tapi dia berkata dengan sangat serius, menantu yang baik, jangan dengarkan omong kosong ibumu. Saya hanya mendapatkan curan ketika saya mabuk dan tidak sadarkan diri. Lihat kualitas curan. Seberapa buruk itu. Gadis, ditempatkan di seluruh negeri. Itu juga segelintir kata-kata berkualitas tinggi, benar-benar mewarisi gen baikku. Malan segera meludah, dan berkata, kamu harus menunjukkan beberapa wajah. Curan adalah warisan gen baikmu. Apa kamu punya gen bagus? Kamu bisa tumbuh begitu cantik pada awalnya, itu semua karena kecantikan alamiku. Persetan denganmu, Xiao Changkun melengkungkan bibirnya. Itu hanya genmu, jadi masih enak, astaga. Malan melemparkan sumpitnya dan berteriak dengan marah. Xiao Changkun, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak ingin bertengkar denganmu saat tahun baru Imlek, dan kamu tidak terlalu takut. Setelah selesai berbicara, dia menepuk bahu Ye Chen dan berkata, Ye Chen, kamu, dengarkan ayah, kamu tidak perlu memikirkan apapun, kamu tidak perlu menyiapkan apapun, cukup minum anggur dan bersenang-senanglah. Lalu masalah ini mungkin ini akan menjadi hal yang biasa. Xiao Churan mendengar ini, wajah Sun memerah, dan dia segera meletakkan sumpitnya, dan berkata, jika kamu terus membicarakan topik yang tidak pantas seperti itu, maka aku akan kembali ke kamarku dan menonton TV. Adalah pertama kalinya keluarga kami berempat merayakan tahun baru sendirian, dan kami tinggal di villa besar yang bagus, dan kami tidak harus diperas oleh nenekmu, jadi kami harus membuat tahun baru ini lebih lengkap. Jarang Malan setuju dengan sudut pandang Xiao Changkun, dan berkata dengan riang, ya, mari kita amati malam tahun baru sampai jam 12 tahun ini. Xiao Churan berkata, tidak apa-apa untuk menjaga tahun baru if, tapi berhenti bicara omong kosong. Oke, Malan berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu berkulit tipis, jadi tidak apa-apa jika kamu tidak membicarakannya. Xiao Changkun juga buru-buru berubah topiknya, dan berkata kepada Ye Chen, ayo, menantu yang baik, minumlah. Ye Chen mengangguk, dia mengambil gelas anggur dan menyentuh Xiao Changkun. Tepat setelah minum, telepon menerima 2 pesan WeChat. Setelah membukanya, Nanako Ito yang berada jauh di Jepang mengirimkan pesan WeChat. Dia pertama kali memposting foto pekarangan rumah lamanya di Kyoto. Di foto itu pekarangan kembali tertutup salju. Belakangan, ada pesan darinya, Tuan Ye Chen, hari ini adalah malam tahun baru tradisional di negara Anda. Nanako dengan ini mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Selain itu, saya ingin berbagi kabar baik dengan Anda, itu turun salju lagi di Kyoto malam ini. Ini, bersambung.